Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke penerbangan 316. Nama saya Sally dan saya ialah ketua pramugari bagi penerbangan ini. Bagi pihak kapten dan seluruh kru, kami sangat berbesar hati bersama anda dalam penerbangan ini. Bagi keselamatan anda, sila pastikan tali pinggang keledar anda dipasangkan sepanjang penerbangan ini. Kami juga ingin mengingatkan bahawa semua telefon bimbit mesti dimatikan atau diletakkan dalam mod pesawat. Dan sila ambil perhatian kepada pintu kecemasan terdekat yang mungkin ada di belakang anda. Sekiranya berlaku kecemasan, sila bertenang dan ikuti arahan kru kami. Merokok adalah dilarang dalam penerbangan ini, termasuklah rokok elektronik. Kami berharap anda menikmati penerbangan ini dan terima kasih kerana memilih untuk terbang bersama kami. Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board Malaysia Airlines. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Truly he taught us to love one another.
love, and his gospel is peace. Chains shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord. Oh, praise his name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, love divine, when Christ was born, oh, love divine. Oh, night divine. Oh, night Hello semuanya, selamat datang untuk kita semua. Dan saya mau semua tepuk tangan yuk. Dan kalau tahu lagu ini sama-sama nyanyi bersama kami, oke? Here we go. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian, semua bagi nama penebus. Say, oh, 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 oh. Ria memuliakan Tuhan. Love, oh, 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 oh. Ria memuliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Glory, oh, 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 Ria muliakan Tuhan. Glory, oh, 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 Ria muliakan
akan Tuhan. Boleh sama-sama tepuk tangan dong. Sekali lagi kami katakan selamat Hari Natal untuk kita semua. Dan selamat datang di produksi IPCC yang berjudul Ketibaan. Bagaimana kalau saat ini boleh tengok teman kiri, kanan kamu dan salam dengan mereka. Katakan selamat Hari Natal. Yang di belakang juga boleh salam. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah Kapten anda yang sedang bercakap. Bagi pihak semua kru kabin, kami ingin mengalu-alukan kehadiran anda ke dalam penerbangan IPCC 316. Dan terima kasih kerana memilih untuk terbang bersama dengan kami. Kami berharap anda menikmati penerbangan anda setakat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tali pinggang keledar telah dimatikan. Tanda tali pinggang keledar telah dimatikan. Tapi demi keselamatan anda, sila pastikan ia tetap dipasang sepanjang masa semasa anda sedang duduk. Tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah Kapten penerbangan. Kami ingin sekali lagi ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana memilih untuk terbang bersama dengan kami dalam penerbangan ini. Pastikan anda duduk dengan selesa dan sebentar saja lagi kami akan teruskan dengan segala hiburan untuk anda, orang-orang hebat yang menyertai kami dalam penerbangan ini. Atas kesempatan ini kami juga ingin mengalu-alukan anda yang pertama kali menyertai penerbangan kami di IPCC. Sekali lagi kepada anda yang pertama kali hadir bersama dengan kami dalam penerbangan IPCC ini. Kalau ini merupakan kali pertama anda bersama dengan keluarga IPCC dalam penerbangan ini, boleh kami minta dengan segala hormatnya untuk anda angkat tangan dan lambai-lambaikan tangan untuk para usher kabin kami menyampaikan hadiah istimewa kepada orang-orang baru. Sekali lagi, kepada orang yang pertama kali hadir bersama dengan kami, jangan berhenti, terus lambaikan tangan anda untuk mendapatkan hadiah istimewa orang baru kami. Sekali lagi, saya sebagai Kapten ingin minta kepada anda yang pertama kali sahaja, yang pertama kali untuk mengangkat tangan dan lambai-lambaikan tangan untuk membantu para usher kabin kami menjumpai anda dan menyerahkan hadiah orang baru kami kepada anda. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi bagi pihak semua kabin kru kami ingin mengucapkan selamat datang kepada semua anda yang telah memilih untuk terbang bersama kami dalam penerbangan IPCC 316.
khas untuk semua teman-teman baru. Kepada anda yang pertama kali hadir bersama dengan kami, sama ada anda sudah mendapatkan beg tersebut ataupun tidak selepas kita mendarat sebentar nanti. Sekali lagi kepada anda yang pertama kali, selepas kita mendarat sebentar nanti, kepada semua pelawat-pelawat pertama kali, kami ingin menjemput anda untuk menyertai kami dalam lounge VIP yang akan anda jumpai selepas kita keluar daripada penerbangan ini. Sekali lagi peringatan kepada semua pelawat yang pertama kali, selepas kita mendarat di tempat destinasi, ketika anda keluar daripada penerbangan ini, kita ada satu ruangan khas untuk semua pelawat-pelawat. Mari sertai kami kerana kabin kru kami ingin berkenalan dengan anda. Mari kita bersedia, pastikan anda terus pasang tali pinggang keledar anda untuk keselamatan anda. Saya akan kembali ke dalam ruangan kabin untuk kita teruskan penerbangan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, cuaca di luar kelihatan sangat baik. Kita akan mendarat di tempat destinasi kita pada jam 9.30 petang waktu Malaysia. Untuk menjadikan penerbangan anda lebih menyeronokkan, kami sekarang ingin mempersembahkan kepada anda produksi kreatif Natal yang bertajuk Ketibaan. Tuan-tuan dan puan-puan, sila duduk dengan selesa dan nikmati hadiah Natal daripada kami untuk anda dalam penerbangan ini. Terima kasih. William yang ibu sayang, seperti yang kamu boleh bayangkan, ini adalah surat yang paling susah untuk ibu tulis. Bukan sebab takut kematian yang buat ibu rasa sakit, tapi pemikiran meninggalkan kamu, anak ibu. Hidup tidak selalu senang dan ada banyak saat-saat perjuangan dan kekecewaan, terutamanya sejak kebakaran yang mengubah hidup kita. Tapi dari semua itu, kamu sudah tunjukkan ketabahan dan kekuatan. Akan ada masa bila kamu rasa sunyi dan tidak berdaya. Tapi ingat, Tuhan selalu ada dengan kamu dan Dia tidak akan pernah tinggalkan kamu. Dia menyayangi kamu tanpa syarat. William, ibu yakin kamu akan terjaga dengan baik kerana Tuhan setia. Dan Dia akan bersama kamu setiap langkah perjalanan. Ibu sayang kamu, William. Terima kasih kerana datang hari ini, Puan Gloria. Anak-anak di sini semuanya suka sangat dengan kuih yang Puan buat untuk mereka. Saya rasa lega mereka suka makanan tu. Saya akan buat lebih banyak untuk diorang bila saya datang melawat lagi lepas ini. Pasti diorang nantikan. Oh Puan Gloria, terima kasih kerana sekian lama ini Puan telah banyak membantu rumah anak yatim ini. Saya betul-betul suka meluangkan masa untuk anak-anak ini. Diorang selalu ada tempat yang istimewa di dalam hati saya. Sebenarnya sudah lama saya fikirkan untuk mengambil salah seorang daripada mereka menjadi anak angkat. Mungkin suatu hari nanti. Betul ke ni, Puan? Selama ni, Sally ialah satu-satunya anak saya. Dan saya selalu harap dia boleh ada abang atau adik untuk membesar bersama dia. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us.
very quick. Don't want him near, he's so ugly. It makes her sick, it's a hard knock life. Don't listen to them, don't let them hurt you. They don't know you, but I know you see. You're not alone, I'm here beside you. It's easier than facing all their lies. We don't care, please go away, you're creepy. We don't want you here, can you just leave? It's too much for us, your face is so ugly. We don't want you near, get out of our way. Ingatkan diriku lagi. Kau tahu semua badai hidupku. Ku percaya kau selalu bersamaku. Karena kau mengasihi. Sally! Sally! Apa yang dia buat tu ah? Sally! Sally! Boleh datang tolong mama? Wah. Ish, anak ni. Sally! Apa yang kamu buat? Oh, hai Ma. Kamu tidak dengar kah Mama bagi kamu banyak kali? Mama ingat ada apa-apa jadi sama kamu. Sorry Ma, saya langsung tidak dengar. Mungkin saya terlalu asyik baca buku ni. Oh ya, Mama tahu? Saya sudah baca sampai bab yang terakhir. Wah, cepatnya. Kamu baru dapat buku tu semalam kan? Selalunya lama untuk kamu habiskan satu buku. Betul Ma, tapi saya tidak boleh berhenti baca yang ini. Kisahnya tentang seorang gadis, pengembaraannya kepada menuju ke 7 keajaiban dunia. Dan saya boleh bayangkan macam saya bersama gadis ini dalam perjalanannya. Saya boleh bayangkan saya berdiri di piramid besar yang menakjubkan dan rasakan pasir gurun itu di tangan saya, Ma. Akhirnya ada juga buku yang dapat tarik minat kamu. Saya terfikir mungkin saya boleh jadi seorang pramugari seperti Aunty Linda dan melancong ke seluruh dunia nanti.
Kamu ada banyak masa lagi lah untuk fikirkan semua tu nanti. Sekarang, belajar rajin-rajin dan masuk college dulu. Ya, baru Mama teringat. Kamu sepatutnya dapat keputusan peperiksaan akhir kamu hari ini kan? Betul, Ma. Mama tunggu sini kejap. Kamu okey? Kamu okey? Ya, Ma. Saya okey. Betul ni? Ya, jangan risau, Ma. Okey. Nah, tolong jangan bagi tahu Mama kamu gagal fizik dan matematik lagi. Wah, banyak kemajuan kamu. Nampaknya tidak sia-sia semua kelas tuition. Syabas, Sally. Terima kasih, Ma. Boleh saya minta satu hadiah? Okey, apa yang kamu fikirkan? Mama tahu kan, saya selalu sendiri di rumah bila Mama sibuk dengan kerja. Kawan saya ada anjing untuk bermain dan ada juga yang ada adik-beradik. Tapi saya, saya selalu sendiri. Jadi, macam mana kalau Mama belikan saya anak anjing? Boleh dah lihat teman saya bila Mama tiada. Bukankah kita sudah bincang tentang ni? Pelihara anjing tu sangat menyusahkan. Tidak, Ma, tidak, Ma. Saya janji, saya akan jaga dia. Saya akan bawa dia jalan, bagi makan, kasih mandi. Dan yang paling penting, Ma, saya janji dia tidak kasih kotor rumah. Please, Ma. Boleh tunaikan permintaan untuk satu-satunya anak Mama. Okey, biar Mama fikirkan tujuan nanti, okey? Sekarang boleh kamu keluar dan tolong Mama untuk angkat barang-barang kedai. Okey, Ma, jom. Ikan masin ada, Ma, ikan masin. Iya. Oh, ada. Ada. Sayur ada, Ma, sayur. Iya, ada. Kenapa Mama beli sayur? Saya tidak makan sayur. Ambil. Mama beli banyak dari pasar tadi. Okey, jom, Ma. Mari saya ambil ini. Semua. Ya. Jom, Ma. Jom.
Sally, Ma, siapa nih? mari sini. Biar Mama perkenalkan kamu berdua. Ini William dan dia akan menjadi sebahagian daripada keluarga kita mulai hari ini. Maksud Mama? Sebahagian keluarga kita? Iya, dia akan jadi abang baru kamu. Dia tinggal di rumah anak yatim sejak ibu dia meninggal. Tapi mulai hari ini, dia akan tinggal bersama kita. William, ini Sally. Hai Sally, apa kabar? Abang, inilah kejutan yang Mama maksudkan. Ini langsung bukan hadiah yang saya harapkan, Ma. Kenapa Mama tidak bincang dulu dengan saya? Ma, ini urusan yang sangat besar, Ma. Dan kenapa dengan muka dia tuh? Sally, jaga mulut kamu tuh. Semua orang berhak mendapat rumah. Termasuk William. Mama faham kenapa kamu rasa begini. Sebab semua ini berlaku secara tiba-tiba. Dan Mama tahu kamu perlukan masa. Tapi lama-kelamaan Mama yakin kamu berdua akan menjadi rapat. Saya tidak paham. Ma, ini semua tidak masuk akal. Dan dia tidak akan pernah jadi abang saya. Sally. Sally. William, pedulikan dia. Mari sini. Anggaplah rumah ini seperti rumah sendiri. Kalau kamu perlukan apa-apa, jangan malu untuk minta. Baik. Biar Mama pergi bercakap dengan Sally, okey? Okey. Saya sepatutnya dah boleh jangkakan semua ini. Siapa saya untuk mengharapkan diterima begitu mudah di rumah orang lain? Tuhan, bantu saya. Ingatkan diriku lagi. Kau tahu semua badai hidupku. Ku percaya kau selalu bersamaku. Karena kau mengasihi.
Shalom. Selamat Hari Natal buat kita semua yang sudah hadir di sini untuk menikmati produksi Natal IPCC. Ada ketibaan yang tidak disangka-sangka dalam hidup kita. Kebakaran yang melanda keluarga William adalah satu ketibaan yang membawa kesusahan. Ketibaan William di rumah anak yatim menyebabkan dia ditolak. Ketibaan William di rumah Sally bukan ketibaan yang dinanti-nantikan. Ada ketibaan yang tidak diingini, malah tidak diinginkan di dalam hidup kita. Dan ada ketibaan yang kita tidak rancang. 2019 kita semua dihadapkan dengan satu ketibaan, virus yang kita tidak mau menerima, virus corona. Sehingga hari ini keseluruhan hidup kita dirubah oleh satu ketibaan yang tidak diingini. Coba kita lihat kalau di Malaysia, cuti sekolah sudah berubah, bisnis sudah berubah, ada yang masih sakit, ada di antara keluarga kita yang meninggal. Ada ketibaan yang tidak diinginkan dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu ada di sini dan berdepan dengan satu ketibaan yang tidak kita ingini di dalam hidup kita. Tapi malam ini kita dijemput untuk mengikuti acara produksi Natal IPCC yang judulnya adalah ketibaan. Tapi ada ketibaan yang saudara dan saya tidak ingini di dalam hidup kita. William ditolak. Kita sebagai manusia, kita hanya sanggup terima pribadi yang rupa parasnya normal, handsome, cantik. Karena itu diterima umum. Tapi bukan William. Mungkin rupa paras kita di luar semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam mungkin ada orang yang menolak kita. Ada yang tidak terima kita seperti William. Tapi kalau kita pikirkan pada musim Natal, ada satu firman Tuhan yang saya mau saudara lihat di dalam slide yang saya tunjukkan kepada saudara daripada Yohanes pasal pertama. Kalau kita lihat Yohanes, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Coba saudara perhatikan, baik-baik firman Tuhan itu berkata bahwa Yesus menciptakan dunia dan dunia tidak mengenal dia. Kalau Yesus adalah pribadi seperti saudara dan saya, dia ditolak saudara. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaan Yesus? Kita semua adalah milik kepunyaannya. Karena dialah sang pencipta kita. Tapi Alkitab berkata, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Berarti Yesus ditolak. Saudara pikir hanya saudara berdepan dengan satu kedatangan, ketibaan yang tidak diingini? Yesus mengalami ketibaan di bumi ini di mana dia berdepan dengan penolakan. Kalau betul saudaraku Yesus adalah pribadi yang ditolak, berarti dia juga mungkin seperti William. Hidupnya takut, hidupnya tersembunyi, hidupnya terabai, hidupnya saudaraku tidak ada penerimaan. Tapi kalau itu kebenarannya, kenapa tiap kali kita merayakan Natal, kita beli baju baru, kita shopping, kenapa? Karena pribadi ini yang ditolak. Kalau betul Yesus adalah pribadi yang lemah, yang tidak bisa merubah hidup kita. Kenapa tanggal 25 Desember diberi cuti umum saudaraku? Kenapa di mall-mall disebut Merry Christmas?
kalau pribadi itu ditolak? Kenapa 2,63 billion orang di bumi sanggup ikut dia? Kalau dia adalah pribadi yang ditolak dan tidak berguna. Dia mengerti apa itu artinya kalian ditolak, saya ditolak. Karena dia ditolak. Jangan kemana-mana. Tunggu. Nikmati persembahan seterusnya. Dan lihat bagaimana pribadi yang ditolak itu namanya Yesus Kristus bisa merubah hidup saudara dan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mana Sally? Mungkin dia akan sampai sekejap lagi. Bagi dia masa 5 menit lagi. Lagipun awal lagi nih. Oh, saya sudah siasat. Budak lelaki yang keluar dengan Sally hari itu memang abang dia. Abang angkat. Maksud kau, lelaki yang ada parut buruk di muka tuh, betulkah? Ya, saya pun tidak percaya. Saya tidak bolehlah terima muka dia macam tu. Macam raksasa. Mungkin dia ada penyakit apa-apa. Alamak, saya ada dalam kelas yang sama dengan dia semalam. Saya kena jangkit kah? Hai korang. Awal kamu sampai? Sally, kau ada jangkitan kah? Kulit kau oke? Hah? Apa maksud kau nih? Sorry Sally, kami ada hal lain sekarang. Kami tidak boleh makan siang dengan kamu. Apa yang berlaku nih? Kami tahu dia abang angkat kau. Kami tidak mau keluar dengan dia atau kau. Korang, tunggu. Wah, ini semua salah kau. Diorang pikir kau ada penyakit. Dan sekarang dorang tidak pun mau dekat dengan saya. Kau tengok muka kau tuh, monster. Kenapalah kau wujud dalam dunia ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dari hari pertama kau jejak kaki kau ke rumah, kau hanya menjadi satu gangguan dalam hidup saya. Sally, saya minta maaf. Mula-mula, kau nih kononnya jadi abang saya. Kau ambil semua perhatian mama. Dan sekarang, semua kawan-kawan saya mengelak saya sebab kau sudah merosakkan hidup saya. Tolonglah, balik ke tempat asal kau. Sally, saya tidak berniat untuk semua jadi begini. Pergi kau sekarang! Sebab saya tidak akan hidup lama. Mama coba untuk gantikan saya. beneath. I'm losing my reality.
resting. I see my wishes burning down before my eyes, before my eyes. I feel the weight on me. It's getting hard to breathe. When will I finally breathe? Benci dengan semua nih. Dulu hanya saya sendiri menjalani hidup macam biasa. Tiba-tiba Mama bawa balik budak asing nih dan sekarang semua anggap dia abang saya. Saya cuma mau diterima. Saya tidak pernah cuba untuk gantikan dia. Tapi tak kisah apa saya buat, dia benci saya. Mama tidak pernah pun tanya saya. Tiada. Dia bawa balik budak nih macam tidak apa yang berlaku. Tapi saya tidak mau abang. Saya tidak pernah minta pun. Saya cuba cakap dengan dia tapi dia tidak mau. Di mata dia, saya macam bukan manusia. Hanya satu beban. Dia ambil semua perhatian Mama. Jadi macam mana dengan saya? Mama sudah lupa saya anak tunggal dia. Susah untuk mengasihi bila apa yang saya dapat hanya kemarahan dan kebencian. Saya cuma mau semua kembali macam dulu. Hanya kami berdua. Tolong saya Tuhan. Bagi saya kekuatan dan terus mengasihi walaupun susah. Semua sudah berubah. Tapi saya tidak boleh lagi berpura-pura. Apa lagi yang boleh saya lakukan? Cukup. Saya mau dia keluar dari hidup saya.
Selepas menjalankan semua ujian yang perlu dan melihat pada keputusan, kami telah menemukan penderma yang paling sesuai untuk Sally. Adakah saya penderma yang sesuai, dokter? Malangnya bukan, Puan Gloria. Berdasarkan ujian kami, penderma yang paling sesuai ialah William. Saya? Ya, kami perlu berbincang dengan kamu terlebih dahulu dan sudah pasti ini memerlukan persetujuan penuh serta pemahaman secara keseluruhan tentang prosedur dan risiko yang terlibat. William, kamu tidak perlu lakukan semua ni. I don't know. I don't know why dia lapar. Buset, wah begitu baru aku segera bertahan. Saya mau bantu Sally. Mesti saya mau. Dan ini adalah peluang saya untuk tunjuk bahawa saya ambil berat tentang dia. Tapi macam mana dengan risiko, komplikasi? Macam mana dengan barang saya lepas ni? Adakah saya akan sama seperti sebelum ni? Kalau saya tidak bantu, adakah saya seorang abang yang baik? Tidak. Saya satu-satunya orang yang boleh bantu dia sekarang. Saya perlu bantu Sally. Tuhan, Engkau selalu setia dan Engkau tidak akan tinggalkan saya. Saya percaya Engkau akan pastikan saya dalam keadaan yang baik. Ma,
Macam mana dengan kondisi kamu? Lebih baik dari semalam. Baguslah. Kamu? Saya rasa luar biasa. Saya tidak pernah tidur lena macam ni untuk sekian lama. Betul? Ya. Mama bagi tahu saya pasal terima kasih untuk apa yang kamu sudah buat. Tapi kenapa? Saya selalu jahat sama kamu. Sally, saya tahu kita tidak rapat, tapi saya tak mau begitu selamanya. Saya ingat apa yang ibu saya katakan sebelum dia meninggal. Dia kata, Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Dan dia tidak akan tinggalkan saya. Betul lah. Sebab dia menjaga saya selama ini. Hidup di rumah anak yatim dengan parut di muka ini memanglah susah. Tapi Tuhan, dia membantu saya melihat lebih dari kesakitan dan kekecewaan. Dia juga mengajar saya cara untuk mengasihi walaupun susah. William, saya betul-betul minta maaf. Saya cuma tidak suka bila ketiban kamu mengubah semuanya. Tapi lepas semua yang berlaku, kamu masih selamatkan saya, walaupun tidak perlu. Saya gembira dapat bantu Sally. Saya sedar bahwa parut saya ni tidak melambangkan diri saya. Saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya sebagaimana saya. Itu yang paling penting. Dia memampukan saya melepaskan semua kebencian dan mengasihi orang lain seperti yang Dia mau. Dia juga mengasihi kamu, Sally. Tuhan tahu bahwa saya perlukan kamu satu hari nanti. Dan Dia telah bawa kamu ke keluarga kami. Terima kasih sebab selamatkan saya, William. Terima kasih. Abangku. Sebelum ku bernafas, Kau yang beri hidup. Kau selalu baik bagiku. Saat tak berharga, Kau menebus hidupku. Kau selalu indah bagiku. Oh
carikan, ku temukan, ku buat ku terkagum. Walau diriku tak layak terima, namun kau beri hidupmu. Oh, betapa dahsyat Kau mulia, kasih-Mu sempurna. Kau selalu bersinar, gunungkan Kau tawan, temukanku. Kau hancurkan setiap benteng hidupku, temukanku. Kau selalu bersinar, gunungkan Kau tawan untuk temukanku. Kau hancurkan setiap benteng hidupku untuk temukanku. Selalu bersinar, gunungkan Kau tawan untuk temukanku. Kau hancurkan setiap benteng hidupku untuk temukanku. Kau selalu bersinar, gunungkan Kau tawan untuk temukanku. Kau hancurkan setiap benteng hidupku untuk temukanku. Oh, betapa dahsyat Kau mulia, kasih-Mu sempurna. Oh, Kau carikan, ku temukan, ku buat ku terkagum. Walau diriku tak layak terima, namun Kau beri hidupmu. Oh, betapa dahsyat Kau mulia, kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Our flight to Penang will take us 30 minutes. Cabin crew, please prepare the cabin for arrival. Sering saudara mendengar ungkapan seperti itu? Seringkali kita mendengar ungkapan ini. Kru, sila siapkan kabin untuk ketibaan. Setiap kali kapten membuat pengumuman itu, kru siapkan kabin untuk ketibaan. Saya benci dengar pengumuman itu. Saudara tahu kenapa? Sebab pada waktu itulah pramugari akan cakap, Pak, pakai sabuk pengamannya, tolong simpan handphonenya, tolong simpan HP-nya, tolong simpan komputernya, kan? Jadi karena pesawat sudah mau mendarat. Apa yang disebut oleh kru, apa yang disebut oleh kapten adalah kru siapkan kabin untuk ketibaan. Siapkan kabin untuk ketibaan. Tapi hari ini saya mau siapkan hati Bapak Ibu Saudara semua untuk satu ketibaan. Ketibaan yang seperti tadi yang kita lihat, bukan satu ketibaan yang diingini. Tapi malam ini saya punya kabar baik buat saudara Bapak Ibu. Yaitu kita bisa siapkan hati untuk satu ketibaan yang paling luar biasa dalam hidup kita. Saya mau mengumumkan pesawat HK2803
pesawat HK2803. Di mana pesawat ini? Ini gambar pesawatnya, saudaraku. Pesawat ini adalah pesawat Cessna 206. Itu adalah jenis pesawat itu. Cessna 206. Saudaraku, pesawat ini mempunyai 7 orang penumpang. 4 anak-anak kecil dan 3 orang dewasa. 2 daripada orang dewasa itu seorang pilot dan seorang lagi adalah penduduk di kampung itu. Kampung itu dikenali sebagai Araraquara di Colombia, Amerika Selatan. Nah, saudara, pada hari pesawat itu berangkat, ada 4 orang anak kecil di dalam kapal itu bersama dengan orang dewasa. Dan ini gambar anak-anak itu, saudaraku. Inilah satu-satunya gambar yang bisa didapati di internet tentang pesawat dan penumpangnya. Seorang pilot, seorang yang tinggal di kampung Araraquara dengan ibu mereka di dalam pesawat itu. Seperti yang saudara boleh melihat, mereka tidak pernah tiba di destinasi mereka. Kenapa? Karena sebelum mereka sampai ke destinasi mereka, pesawat mereka terhempas. Nah, inilah gambar pesawat itu, saudaraku. Inilah gambar pesawat itu yang terhempas. Nah, saudara, gimana pesawat ini terhempas? Pilot coba berbicara dengan control tower di San Jose, di mana kampung yang lagi satu yang kecil. Dari Araraquara ke San Jose mungkin sekitar kurang daripada 1 jam. Tetapi mereka harus merentasi hutan Amazon yang sangat tebal. Dalam perjalanan, tiba-tiba pilot mula membuat pengumuman bahwa enjin pesawat itu sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian tiba-tiba dia menghilangkan diri daripada sistem komunikasi. Selepas 15 menit dia muncul kembali dan dia mengumumkan, oh, pesawat sudah okey. Kemudian selepas 8 minit tiba-tiba pesawat itu mengalami krisis lagi. Dan dia berkata, saya sedang mencari air kalau saya bisa mendarat di air. Dan selepas itu tidak ada komunikasi langsung. Nah, saudaraku, pesawat itu terhempas. Bila pesawat itu terhempas, ada 4 anak kecil di dalam pesawat itu. Bagaimana mereka bisa hidup di dalam hutan yang sangat tebal, hutan Amazon? Di dalam situ hutan itu, saudaraku, ada harimau, ada ular yang sangat berbisa, ada nyamuk dan ada banyak macam binatang yang membahayakan. Nah, dengan cepat komando-komando dari Bogota, Colombia sudah pun dikerahkan untuk sampai di tempat itu untuk mencari mereka. Hari berlalu, hari berganti hari. Akhirnya, saudaraku, beberapa minggu sudah berlalu. Akhirnya, kalau saudara melihat, pesawat itu berangkat pada 1 hari bulan Mei 2023. Coba lihat. Pesawat itu hanya dijumpai 16 hari bulan Mei 2023. Berarti 15 hari selepas pesawat terhempas baru ditemukan. Kenapa begitu susah mau diketemukan? Karena hutan Amazon adalah hutan yang sangat tebal dan susah mau mencari apapun yang hilang di dalamnya. Ketika semua penyelamat sampai di tempat pesawat yang terhempas itu, apa yang mereka lihat adalah mayat 3 orang dewasa. Tetapi mana mayat anak-anak 4 orang itu? Tidak kelihatan. Apa mereka sudah dimakan oleh binatang buas, binatang yang mungkin ada di situ? Kenapa mayat mereka tidak ditemukan? Dicari, selepas
hampir saudaraku 21 hari. Akhirnya mereka menemukan botol susu yang diminum oleh salah seorang anak kecil. Ada 4 orang anak. Leslie 13 tahun. Soleni 9 tahun. Tien saudaraku 4 tahun. Dan Christine 1 tahun. Anak yang paling sulung saudaraku adalah Leslie. 13 tahun. Dan kemudian 9, 4, 1. Gimana mungkin saudaraku mereka bisa hidup begitu lama? Keesokan hari setelah menemukan botol susu anak kecil yaitu Christine, mereka menemukan buah markisa yang seperti sudah dimakan oleh manusia. Mereka mula sadar anak-anak ini belum mati, belum meninggal, mereka masih hidup lagi. Keesokan hari mereka menemukan kasut dan mereka mula mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh anak-anak ini. Saudara, sebulan berlalu, mereka tidak bisa menemukan anak-anak ini. Akhirnya orang-orang kampung yang sudah dilatih dan tahu kondisi hutan itu juga dibawa untuk membantu pasukan komando tentara Kolombia itu. Sama-sama masuk mencari. Saudaraku, setelah mereka ditemukan, dikatakan anak-anak itu sangat dekat dengan mereka. Dalam jarak 20 hingga 50 meter anak-anak itu di dalam hutan itu. Pasukan komando dan juga orang kampung saudaraku berjalan mengelilingi tapi tidak temukan anak-anak ini. Namanya disebut Leslie. Leslie. Mereka tidak jawab. Selepas lebih sebulan baru mereka yang mencari berpikir begini. Kenapa mereka tidak mau ditemukan? Ada sebabkah mereka tidak mau ditemukan? Dan mereka mula mendapati bahwa anak-anak ini sebenarnya didera, dipukul oleh bapak mereka. Bapak mereka ada di dalam rombongan yang mencari mereka. Dan ketika anak-anak ini melihat tentara yang berpakaian baju tentara, memang di Kolombia tentara sering, saudaraku, membawa kesusahan kepada rakyat biasa. Dikatakan ada 6.400 orang rakyat biasa Kolombia hilang karena apa yang dilakukan oleh tentara. Jadi bila anak itu mendengar suara bapak yang mendera dan memukul dan mendengar saudaraku bahwa ada tentara yang mungkin akan membawa kesusahan, mereka bersembunyi, tidak mau ditemukan. Biarpun dalam hutan yang begitu tebal, gelap, bahaya, mereka tidak mau ditemukan. Akhirnya rombongan penyelamat itu berpikir, mungkin kalau kita bisa rekod suara nenek anak-anak ini. Nenek mereka itu adalah Fatima Valencia. Mereka pun merakam suaranya dan mereka mainkan suaranya dengan pembesar suara dari helikopter. Dan suara nenek mereka berbicara begini, anak-anak jangan pergi kemana-mana, tinggal di sana, pergi dekat dengan air dan tinggal dan duduk di sana, jangan kemana-mana. Nah saudara, setelah sekian lama dicari, 30 hari berlalu, saudaraku, 35 hari berlalu. Tetapi setelah mereka mendengar suara nenek mereka yang menyeru mereka, suara nenek yang mereka rasa aman, tidak bahaya, aman, bisa diterima, suara yang bisa dirangkul. Akhirnya 40 hari berlalu dan gambar ini menunjukkan pada 9 hari bulan Jun anak-anak itu berjaya diselamatkan. Mereka ditemukan akhirnya pada 9 Juni 2023. 40 hari mereka di dalam hutan itu. Saya tidak tahu kalau ada anak-anak kita semua bisa bertahan begitu lama di dalam hutan yang sangat tebal.
Jangan cakap pasal anak-anak lah. Saya pikir kita pun saudaraku tidak bisa selamat kalau di dalam hutan itu. Apa yang menyebabkan mereka ditemukan? Ada suara yang mereka mengerti. Suara dari nenek mereka yang aman. Menyebabkan ketika mereka tersembunyi, akhirnya ditemukan. Saudara, soalan pertama di dalam Alkitab, ketika saudara membaca Alkitab di dalam buku Kejadian pasal ketiga, soalan pertama di dalam buku Kejadian saudaraku adalah, Adam, di mana engkau? Saudara, soalan pertama adalah Allah mencari manusia yang sudah sesat. Seperti saudaraku, Leslie, Soloni, Tien, dan Christine, 4 anak ini dicari oleh orang yang mau menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mau. Saya pikir kita seperti mereka. Ada suara Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Tapi kita tidak mau. Kita lebih senang, saudaraku, diselubungi oleh hutan yang tebal, hutan yang penuh dengan tuduhan, hutan yang penuh dengan saudaraku kesusahan, penolakan manusia. Kita rasa kita lebih aman di situ. Tapi apa kabarnya Natal itu saudaraku? Apa kabar Natal itu? Kabar Natal itu bisa disimpulkan dengan ayat seterusnya saudaraku. Dalam Yohanes saudaraku pasal yang pertama kita bisa melihat. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14 firman Tuhan berkata begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah saudara coba lihat bagaimana ketika Allah mau berdamai dengan manusia. Seperti tentara dan orang kampung mau berdamai dan mencari anak-anak itu. Gimana caranya? Bukan dengan senjata, bukan dengan memakai pisau memotong hutan-hutan tebal, memanggil nama mereka. Tetapi suara nenek yang aman itu menyebabkan anak-anak itu mau dirangkul dan ditemukan. Gimana Allah di sorga? Kalau dia di sorga dan berbicara dengan kita. Hoi manusia-manusia yang jahat-jahat semua. Hoi manusia yang hidup dalam dosa. Kembalilah ke pangkal jalan. Kau manusia-manusia binawe semua. Pui, cepat keluar daripada dosamu. Saya pikir tidak ada orang yang mau bertobat saudara. Karena takut dengan suara itu. Tapi syukur. Syukur Natal menyimpulkan. Bagaimana seperti suara nenek yang aman itu. Sanggup dan bisa merangkul anak itu. Hari ini. Kasih Bapa di surga dinyatakan kepada kita lewat anaknya yang tunggal. Gimana saudaraku? Coba lihat firman yang itu. Kalimat Tuhan berkata begini. Firman itu menjadi manusia. Tuhan tidak duduk di surga dan suaranya bergema dan menakutkan kita. Tapi suara Tuhan tidak dari surga dan hei kau orang semua itu. Kau orang si jahat semua itu. Cepat bertobat. Enggak saudaraku. Tetapi Allah begitu mengasihi dunia. Sehingga dia turun ke bumi dan menjadi manusia. Supaya manusia tidak perlu takut. Manusia bisa aman menerima seorang manusia lain. Dan dia tidak jadi manusia yang ada banyak muscle dan otot. Tapi dia jadi anak yang kecil yang lahir. Dan ditaruh di dalam palungan. Saya pikir saudara, siapapun kalau lihat anak kecil, siapapun melihat anak kecil, dia akan bilang, "Oh, cute-nya, ih comel." Kalau kita sudah cubit, saudaraku dia punya pipi, ih comel. Betul tidak betul saudaraku? Allah tidak turun sebagai seorang panglima tentera. Dia tidak turun seperti seorang malaikat yang besar, tapi Allah menurunkan anaknya di dalam palungan itu sebagai seorang baby. Siapapun bisa merangkul dia. Kalau suara tentera mereka lari, tetapi suara nenek itu bisa mereka rangkul dan terima. Hari ini Bapak Ibu, jangan lari daripada penolakan hidupmu. Jangan lari daripada Tuhan. Jangan lari daripada apa yang menakutkan kamu. Kenapa? Tuhan bukan Tuhan yang menghukum saudara.
tetapi dia mau merangkul saudara. Itu artinya Natal. Kalau setuju saudara, kasih tahu teman kiri kananmu, itu Natal bagi kamu. Haleluya. Itu Natal bagi saudara. Kenapa? Tuhan bersetuju bahwa manusia akan takut kalau dia bicara dari surga tidak nampak siapa dia. Tapi dia jadi manusia. Nah saudaraku, coba lihat gambar ini. Hari ini 4 orang anak ini saudaraku selamat, tapi mereka tidak punya mama lagi. Bapak mereka yang mendera mereka sekarang di dalam penjara. Nah sekarang mereka di rumah anak yatim. Kebetulan hari ini kita mendengar tentang anak yatim yang bernama William. Saudara, cerita ini mengingatkan saya. Kalau William hanya memberi satu buah ginjalnya itu saudaraku, Yesus mengaruniakan hidupnya untuk saudara dan saya. Kalau William hanya memberi ginjalnya itu, kidney dia itu, apalagi Yesus sanggup memberi dirinya buat saudara. Sanggup meninggalkan kerajaan surgawi supaya dia turun. Supaya saudara tidak perlu takut dengan Tuhan. Tuhan akan hukum saya. Tuhan tidak suka saya. Tuhan benci saya. Tuhan pasti tidak senang dengan saya. Oh hari ini, sebab itu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menjadi manusia. Karena dia sangat mengasihi saudara. Nah saudara, inilah ketibaan yang dinanti-nantikan saudaraku. Inilah ketibaan yang dinanti-nantikan untuk kita semua. Supaya ketika kita sampai di dalam musim Natal ini, kita pergi ke mall, saudaraku, kita pergi ke mana-mana saudaraku untuk shopping, ataupun saudaraku kita berdepan dengan kesusahan yang sangat besar, percayalah sudah ada ketibaan yang diingini Sang Juru Selamat yang datang supaya saudara tidak perlu bersembunyi lagi. Sudah tidak perlu ditolak lagi. Ada rangkulan dan penerimaan kasih Tuhan. Saya mengakhiri dengan firman yang seterusnya. Tadi kita baca ayat ini, Yohanes 1:11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Siapa di sini pernah ditolak? Ditolak keluarga, ditolak mama kamu, ditolak oleh bapak kamu. Kamu tidak diterima, kamu ditolak oleh boyfriend kamu yang jahat. Siapa di sini pernah ditolak oleh girlfriend kamu yang mungkin curang dengan saudara? Sakitnya di mana? Di sini dong. Tapi hari ini ada berita baik. Anak Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri ditolak. Saudara tahu kenapa? Karena dia bisa mengerti perasaan saudara ketika saudara ditolak. Dia mengerti perasaan saudara. Kepunyaannya itu sendiri tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, hari ini saudara punya kesempatan untuk menerimanya. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara mungkin pikir, Pastor, menjadi anak-anak Allah? Saya tidak kenal Tuhan ini. Saya belum pernah lihat dia pun. Macam mana saya boleh menerima dia? Menerima dia supaya dia memberi saya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bagaimana mungkin, Pak? Oh, ada jawabannya. Supaya saudara tidak perlu khawatir. Jangan stres dong. Kasih tahu orang kiri kananmu, jangan stres, senang aja. Gimana saudara dapat menerima anugerah ini di Natal ini? Kita lihat ayat yang terakhir sekali. Ayat 12, ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti saudaraku, tak ada satu manusia yang pernah melihat Allah. Tetapi yang diungkapkan oleh kalimat ini adalah begini.
Kalau saudara melihat Yesus, anak tunggal Allah, saudara sudah melihat Allah. Oh, saudara mungkin tidak tangkap maksud saya tadi itu. Alkitab ini, firman ini berkata, ketika saudara dapat melihat Yesus, anak tunggal Allah, dialah yang mengungkapkan, yang melukiskan, yang menggambarkan siapa Allah itu sebenarnya. Yesus datang ke bumi ini supaya saudara tidak perlu lari dan bersembunyi dari Tuhan. Sebab banyak orang hidup dia dalam dosa. Saudaraku, hari Isnin sampai Sabtu, saudaraku, rohana. Hari Minggu. Jadi, hari Minggu, haleluya. Hari Isnin, saudaraku, halilintar, saudara. Jadi mereka pikir, aku tidak mau ditemukan. Aku tidak mau ditemukan Tuhan, karena aku jijik orangnya. Inilah kabar Natal. Apa kau sembunyi lagi seperti anak-anak itu? Inilah kabar Natal, saudaraku. Supaya kau tidak perlu rasa diri kau jijik. Karena Allah turunkan anaknya supaya kau bisa mendekatinya. Seperti suara nenek Fatima Valencia di Kolombia itu, yang membawa anak-anak itu dirangkul dan diselamatkan. Supaya Allah menurunkan anaknya jadi manusia. Supaya saudara bisa diselamatkan. Itu kemurahan Tuhan. Itu kado Natal yang terhebat. Lebih hebat daripada Chanel Mademoiselle, saudaraku, buat saudara. Lebih hebat daripada Gucci. Lebih hebat daripada Giorgio Armani, saudaraku. Lebih hebat daripada Calvin Klein. Lebih hebat daripada Lagerfeld, saudaraku. Lebih hebat daripada Hugo Boss. Karena ada bos di atas segala bos turun menjadi abdi. Karena dia mengasihi saudara. Itu artinya Natal. Jangan sembunyi lagi. Jangan sembunyi lagi. Dengarlah suara seperti nenek anak-anak ini, Fatima Valencia. It's okay. Ayo, datang dekat. Itu suara Bapa malam ini. Berbicara kepada kalian. Kalau hati saudara terbuka malam ini, saudara juga bisa ditemukan daripada hutan yang menerkam. Hutan-hutan, saudaraku, ketakutan, hutan-hutan, saudaraku, penolakan, hutan, saudaraku, yang penuh dengan krisis. Ada satu sambutan membawa saudara keluar, supaya saudara tidak hidup dalam penolakan. Saya mau berdoa buat saudara, supaya saudara diberkati. Natal ini, mau diberkati saudara? Tahun baru mau diberkati saudaraku. Jangan lagi sembunyi dari Tuhan. Dia turun menjadi manusia. Menemukan saudara. Taruh tangan di dalam tangan, dia bilang, aku percaya. Aku terima Engkau Tuhan. Karena Engkau baik. Mari saya berdoa buat saudara semua. Tuhan, terima kasih. Kami tidak perlu lari dan sembunyi lagi. Seperti suaranya Tante Fatima Valencia itu. Yang aman, yang bisa merangkul emosi anak-anak itu. Begitulah kalimat-Mu di dalam Yohanes pasal pertama ayat 14. Mengkabarkan dengan begitu jelas bahwa firman Allah menjadi manusia. Kalimat itu sendiri menjadi manusia. Supaya Natal bukan hanya sekadar satu pesta. Tapi Natal adalah kesempatan untuk kami tidak lari lagi dari Tuhan. Tidak jauh lagi dari Tuhan. Natal ini kami di dalam hutan dan sudah kehilangan, sudah sesat. Tapi malam ini suara Bapa dari surga mau merangkul. Biarlah Tuhan anak-anak di sini yang sudah sesat di dalam hutan dunia ini bisa kembali dirangkul oleh kasih Bapa.
supaya kami tidak sembunyi lagi. Berkatilah semua anak-anak ini. Tukarlah hati kami, robahlah hati kami, supaya tidak keras, tapi dilembutkan untuk menerima anugerah menjadi anak-anak Allah seperti yang disebut tadi di dalam Yohanes 1:12. Barang siapa yang percaya, dianugerahkan, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi Tuhan, berkatilah kami. Natal ini diberkati menjadi anak Allah, diberkati menjadi orang yang diberkati Tuhan. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus memberkatimu sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Jangan pulang lagi, sebab ada persembahan yang seterusnya yang pasti memberkati saudara. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah Kapten Anda, Kapten untuk penerbangan IPCC 316. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mendarat dan sebelum Anda meninggalkan penerbangan ini, saya ingin membawa semua perhatian Anda kepada kad respon yang ada terdapat pada tiket penerbangan Anda. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah Anda mempunyai tiket penerbangan Anda? Mari kita keluarkan tiket penerbangan Anda, sebab pada saat ini untuk meresponi cabaran yang telah diberikan dalam message yang telah disampaikan oleh Senior Pastor IPCC, Pastor Sam, saya ingin memberikan Anda peluang untuk memberikan respon menggunakan kad respon kecil yang terdapat bersama-sama dengan tiket penerbangan Anda. Ada 3 langkah yang kita boleh lakukan. Pertama, step yang pertama, kita boleh isi nama pada kad respon tersebut dan tuliskan nomor telefon Anda. Tuliskan nama Anda dan juga nomor telefon Anda. Itu adalah step yang pertama, langkah pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk langkah yang kedua, step yang kedua, apa yang kita boleh lakukan? Anda boleh bulatkan bentuk yang berkaitan dengan respon Anda. Saya ingin galakan sebagai kapten penerbangan ini untuk Anda melakukan respon tanpa terganggu dengan orang-orang di kiri, kanan, depan atau belakang Anda. Ini adalah respon Anda secara pribadi dan kami bagi pihak penerbangan ingin membantu Anda selepas ini. Ada 4 bentuk yang Anda boleh saksikan. Bulatkan respon yang berkaitan dengan pribadi Anda pada saat ini. Bentuk yang pertama, kita mempunyai segi 4. Untuk bentuk pertama ini kepada Anda, terutama Anda yang merupakan orang Kristen, mungkin selama ini Anda telah jauh daripada pribadi yang dipanggil Yesus, dan pada malam ini Anda ingin mengambil keputusan. Tuan-tuan dan puan-puan, Anda ingin mengambil keputusan untuk dedikasikan semula kehidupan Anda kembali kepada Kristus. Sahabat-sahabatku yang bersama dengan semua para penumpang dalam penerbangan ini, Anda boleh bulatkan bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kelihatan seperti segitiga, tetapi itu adalah bentuk khas yang merupakan logo IPCC, Gereja Excel Point Community Church. Kepada Anda yang mungkin bukan merupakan anggota IPCC, tetapi pada malam ini Anda tergerak untuk ingin mengetahui lebih lagi tentang Gereja IPCC, tentang keluarga kami di IPCC, kami juga sangat-sangat excited, teruja dan gembira ingin menyambut kehadiran Anda. Sekiranya Anda ingin tahu lebih tentang keluarga kami di IPCC, bulatkan bentuk yang kedua dan pemimpin kami akan menghubungi Anda. Mungkin Anda boleh bertumbuh bersama dengan kami dalam keluarga ini karena kami juga masih bertumbuh. Bentuk yang ketiga adalah bentuk bulatan. Kepada Anda, terutama Anda yang mungkin bukan orang percaya, kepada penumpang-penumpang, saudara-saudari yang mungkin bukan orang percaya, namun malam ini Anda katakan, saya ingin mengenal lebih tentang pribadi yang bernama Yesus. Saya ingin mengenal lebih tentang pribadi yang disebut oleh Pastor Sam dalam message sebentar tadi, oleh watak-watak dalam lakonan tadi. Saya ingin mengetahui lebih tentang Yesus, bulatkan bentuk yang ketiga. Dan yang terakhir, bentuk seperti tambah atau seperti salib ini kepada siapapun Anda yang ingin mengambil keputusan pada malam ini untuk menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhanmu, walaupun Anda masih belum bersedia tapi Anda mau, bulatkan bentuk yang terakhir ini.
Kepada semua penumpang, selepas tulis nama anda, nombor telefon dan bulatkan mana-mana bentuk yang berkaitan dengan respon anda. Kalau ada yang tidak meresponi, jangan risau. Tetapi anda yang serius untuk melakukan respon, bulatkan. Dan jangan lupa, hadirin sekalian, jangan lupa untuk koyakkan kata respon ini dan tinggalkan, masukkan ke dalam kotak yang terletak di setiap pintu. Dan anda selepas ini, setelah kita mendarat, ketika anda keluar daripada penerbangan, letakkan ke dalam kotak yang akan disediakan. Sekali lagi, pastikan anda bawa kad respon ini, tinggalkan di dalam kotak yang tersedia di setiap pintu masuk. Ketika kita mendarat nanti, anda boleh letakkan di dalam kotak tersebut. Sekali lagi bagi pihak cabin crew kami, semua kru-kru penerbangan, kami ingin ucapkan Merry Christmas semuanya. Boleh saya dengarkan suara daripada orang-orang yang berada dalam penerbangan ini? Sekali lagi suara orang-orang hebat dalam penerbangan ini. Terima kasih siapapun anda, dari mana anda datang. Kami tetap ingin mengucapkan selamat hari Natal. Dan kami sangat-sangat bersuka cita bersama dengan anda dalam penerbangan ini. Untuk pengetahuan anda, penerbangan ini hanya akan berlepas dan terbang setahun sekali saja. Dan pada musim Natal ini, kami sangat-sangat teruja bersama dengan orang-orang hebat seperti anda. Tapi kami tidak mau benarkan anda keluar daripada penerbangan ini tanpa menerima hadiah kami sempena Natal yang terakhir dan istimewa. Are you guys ready? Saya rasa kita boleh terbang ke tempat lain. Ada lagi yang belum ready? Oh, sudah? Adakah anda sudah bersedia? Tapi sebelum itu mari kita ucapkan selamat hari Natal kepada orang di kiri kananmu. Wow. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya Jerry selaku kapten anda. Sebelum kita mendarat, lagi 3 menit, kami ingin akhiri penerbangan malam ini dengan hadiah Natal yang terakhir. Inilah hadiah Natal terakhir daripada produksi kreatif Natal EPCC 2024 yang bertajuk Ketibaan. Terimalah dan Merry Christmas. Everybody's waited the whole year long, counting down those days until Christmas comes. A chill is on the breeze and the family's all in town. The lights are on the tree and it won't be too long now. Feels like joy to the world, feels like snow in the air, feels like choir singing, church bells ringing, hope is everywhere. Jesus Christ has come, and one thing is clear, between the tiny little baby and all my friends and family, is the best time of the year. Feels like joy, feels like joy. Love is shining, making everything seem bright. Happiness bringing, carolers singing, silent night. So let's make a memory we'll cherish through the years. It's the most wonderful time, and that time is finally here. Feels like joy to the world, feels like snow in the air, feels like choir singing, church bells ringing, hope is everywhere. Jesus Christ has come, and one thing is clear, between the tiny little baby and all my friends and family, is the best time of the year. Feels like joy. Oh, it feels like joy. Yeah. The chill is on the breeze and the family's all in town. The lights are on the tree and it won't be too long now. It feels like joy to the world, feels like snow in the air, it feels like choir singing, church bells ringing, hope is everywhere. Jesus Christ has come, and one thing is clear, between the tiny little baby and home, my friends and family, is the best time of the year. Feels like joy, feels like joy.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita selamat tiba di tempat destinasi kita. Daripada kami, sekian saja produksi Teater Natal IPCC 2024 yang bertajuk Ketibaan. Dengan itu kami ingin ucapkan selamat malam, selamat hari Natal, dan kita jumpa lagi. Tuhan memberkati. Let's go.